لهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihil karim. Jazakallah bi ahsanil jaza kepada Zuhair Aminullah yang telah membacakan kepada kita semua surat Sajdah ayat 16 sampai akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati yang membaca dan yang mendengarkan, dan juga senantiasa menunjuki kita pada hidayah. Juga Allah turunkan taufiknya, pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat fillah, tadi saya sudah sampaikan kepada Ustadz untuk masuk jam 8. Masih ada 2 menit. Mudah-mudahan bisa segera bergabung tepat di jam 8. Sesuai dengan yang kami sampaikan di flyer di undangan, di podcast. Insya Allah di malam hari ini kita akan bersama-sama mengkaji tafsir Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Surat yang insya Allah sangat familiar di masyarakat, apalagi kita ya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada Ustadz. Ustadz sudah gabung, alhamdulillah. Ahlan Ustadz. Alhamdulillah sudah kami buka Ustadz, sudah pembukaan, sudah resmi, dan insya Allah ini waktu sepenuhnya akan kami aturkan kepada Ustadz. Ustadz live lagi. Oke, kita tunggu, ada teknis, mungkin ada masalah teknis. Tadi sudah masuk Ustadz.
Alhamdulillah Ustaz sudah masuk lagi. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ya, ahlan, sahlan. Alhamdulillah. Oke Ustaz, sudah kami buka. Insya Allah sudah juga tasmi dan waktu sepenuhnya langsung saja kami haturkan kepada Ustaz. Kami persilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma iftah alaina abwaaba rahmatik waftah alaina abwaaba fadlik waftah alaina abwaaba fahmi kitabika ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, hanya dengan seizinnya dan hidayahnya kita masih berkeinginan bahkan bersemangat untuk terus memahami Al-Quran. Insya Allah dalam kesempatan yang sangat terbatas ini kita mencoba untuk menyatukan 3 surat yang sudah sangat akrab dengan kita, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya. Istilah lain adalah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatan. Ya. 3 surat ini memang satu paket, ya. Satu paket sebagai surat ibadah qauliyah. Ya. Ibadah qauliyah. Ya. Kenapa ibadah qauliyah? Karena Al-Ikhlas diawali dengan Qul huwallahu ahad. Al-Falaq Qul a'udzu birabbil falaq. An-Nas Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Sehingga bisa disebut Al-Quran adalah sarana ibadah qauliyah. Ya. Siapa yang membacanya, ya. Siapa yang membacanya akan mendapat pahala 1 huruf 10 hasanah. Wabil khusus 3 surat ini, ya. Dia juga merupakan dakwah qauliyah. Ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Karena diucapkan maka harus dikenal oleh seluruh umat manusia. Ya. Tidak ada satupun manusia yang merasa awam dengan isi 3 surat ini. Ya. Maka semoga acara kita mengantarkan satu aksiomatika Al-Quran wabil khusus dengan 3 surat ini, insya Allah. Ya. Tentu kita masih ingat bahwa Al-Fatihah, ya, mengajarkan kita tentang ma'rifatullah, ya, tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus ditindaklanjuti setelah mengenal itu, ya, selalu beribadah dan minta tolong. Ya. Konsep mengenal Allahnya pada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Siapa saja yang mengenal Allah, ya, maka harus beribadah dan minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya.
semakin banyak ibadahnya, semakin besar peluang untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Al-Nas merupakan penjelasan ya, atau munasabah dari Al-Fatihah tadi. Ya, dari tema ma'rifatullah dan ma'rifatul ibadah wal isti'anah. Ya. Jadi 3 surat ini memberi jawaban. Kalau kamu ingin kenal Allah, kenalilah Allah yang ahadun, ya. Qul huwallahu ahad, Allah yang Rabbul Falaq, Allah yang Rabbun Nas, ya. Malikun Nas, Ilahun Nas. Setelah itu minta tolonglah kepada Allah. Ya. Minta tolonglah kepada Allah. Dibangun dengan wala fikir Allahus Somad. Semuanya harus merasa butuh kepada Allah. Ya. Minta tolong dalam hal apa? Ya. Utamanya dalam al-iyadah. Ya. Utamanya dalam al-iyadah. Dalam perlindungan. Ya. Karena umumnya manusia kalau nggak ngerti kepada siapa berlindung, ya, maka ya, rusaklah akidahnya. Ya. Kalau nggak ngerti kepada siapa berlindung, maka pasti berlindungnya kepada makhluk. Ya. Dan umumnya berlindung kepada setan. Ya. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Quran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni. Ya. Ya, di surat Al-Jin, ya, bisa hafal nggak surat Al-Jin? Ya. Dan sesungguhnya sekelompok manusia yang akidahnya menyimpang, kalau minta tolong ke setan. Ya'udzuuna birijalim minal jin. Maka itu akan membuat jinnya ya, tambah sombong, tambah ya, apa istilahnya merasa dirinya besar, fazaduhum rahaqa. Ya. Dia akan merasa keren saya ini ya. Kayak begini oleh manusia dijadikan tempat berlindung. Maka inilah yang tidak diinginkan oleh Allah. Bukti bahwa kamu ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukti ibadahmu benar, maka kalau minta tolong kepada Allah. Ya. Nasnya gimana? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Maka Al-Quran mencontohkan ya, segala yang membahayakan kita harus segera minta perlindungan kepada Allah. Ya. Yang paling akrab dengan kita minta tolong dilindungi oleh Allah itu kalau mau baca Al-Quran. Ini jangan sampai kita terjebak seperti baca Al-Fatihah, ya, karena saking terlalu familiarnya sampai kita nggak nyadar bahwa ya sebetulnya Al-Fatihah itu udah meresap nggak, udah istilahnya nendang nggak, udah makjleb nggak, ya, atau bahkan
Boleh juga dievaluasi. Pernah nggak air mata kita diteteskan oleh Al-Fatihah? Ya. Yang sesungguhnya kalau saja ditadabburi dengan baik, ya sangat mungkin manusia itu bercucuran air mata karena merasakan keharuan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Fatihah. Ya. Termasuk yang saking familiarnya kita nggak nyadar adalah membaca isti'adzah. Ya. Padahal isti'adzah itu merupakan kelanjutan penanaman ayat, penanaman nilai-nilai al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas. Bukti bahwa kamu merasa Allahus Samad. Bukti bahwa kamu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka saat baca Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Al-Qur'an, ya, mintalah perlindungan kepada Allah. Ya. Maka makhluk mana yang bisa melawan Allah ketika kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi inilah nilai-nilai tarbawi dari al-isti'adzah, ya, atau al-iyadzah, harus betul-betul membuat kita sadar bahwa kita sedang minta tolong kepada Allah yang di satu, Allah yang Rabbul Alamin, Allah yang Rahmanur Rahim, Allah yang Maliki Yaumiddin. Sebagaimana Maryam ketika belum sadar bahwa yang datang adalah malaikat, maka Maryam mengatakan, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ya. Aku berlindung kepada kamu, kepada Allah yang Rahman. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Nabi Yusuf lain lagi, ketika kemaksiatan itu sudah selangkah lagi menjebaknya, maka teriakannya adalah qala ma'adzallah. Sama artinya, a'udzubillah, qala ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Nabi Musa juga menunjukkan akidah al-isti'adzah, ketika terancam oleh oleh Fir'aun, maka Musa mengatakan inni udzu bi rabbi wa rabbikum. Qala Musa ya Musa inni udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin. Bi rabbi wa rabbikum, Rabb diambil dari Al-Fatihahnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan yang Rabbil Alamin harus otomatis bisa melindungi hamba-hambanya yang ketakutan. Inni a'udzu birabbi rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Jadi manusia yang yu'minu biyaumil hisab, atau istilah lain yu'minu biyaumiddin, nggak mungkin dia berbuat jahat kepada orang lain. Nggak mungkin dia menindas, mendalimi orang lain. Fir'aun lah yang disebut dengan mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Ini semua contoh-contoh ayat-ayat isti'adzah. Di Al-Mu'minun juga Allah katakan, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itulah kita ambil satu persatu ringkasan daripada 3 surat ini.
bahwa na'budu nasta'in kita diperjelas oleh 3 surat ini. Jadilah kamu orang yang selalu berlindungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kamu sudah ditarbiyah oleh 4 surat ini: Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Fatihah. Dan ciri khas manusia yang tidak mengerti konsep ini pasti berlindungnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kadang-kadang yang jelek itu pura-pura atas nama Allah, seperti orang yang misalnya beli satu ikat pinggang, di dalamnya ada asma namanya. Asma itu maksudnya tulisan ayat-ayat Al-Quran, harganya bisa 5 juta. Kenapa? Untuk perlindungan. Aduh, kelihatannya sih benar itulah yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib, kalimatul haqqin uridu bihal batil. Kelihatannya benar, padahal batil. Ada dalam hadis ada a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah dengan kalimatnya dari kejahatan apa saja yang diciptakan. Berlindung dari apa lagi? A'udzubika min ilmin la yanfa'. Berlindung kepada ilmu yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Untuk lengkapnya bab khusus apa saja yang harus kita minta kepada Allah agar kita dilindungi, silakan rujuk kembali buku saya Energi Al-Fatihah. Di situ dari awal sampai akhir mungkin lebih dari 20 yang dijelaskan oleh Rasulullah, objek-objek yang harus kita mintakan perlindungannya. Sampai kita belum pernah mencicipi hal-hal yang direkomendasikan oleh Rasulullah, kamu harus berlindung dari ini. Baik. Jadi dari Al-Ikhlas sebagai kelanjutan daripada ma'rifatullah ma'rifatullah dari Al-Fatihah, maka titik temunya adalah kamu harus selalu mengungkapkan qul. Jadi nggak bisa cukup di hati, karena akidah itu merupakan amal qauli wa qalbi. Karena itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas atau 3 surat ini harus menjadi surat yang selalu diucapkan sesuai dengan awalnya qul, katakan. Jadi nggak bisa, saya sudah bagus tauhid saya, udah nggak perlu baca Al-Ikhlas, nggak bisa begitu. Sekarang yang penting bagaimana qul kita menjadi qul yang qaulan qalbiyan, ungkapan yang betul-betul dari hati, bukan ungkapan yang bersifat seremonial. Udah pagi baca Al-Ikhlas, apalagi bacanya karena senang pendeknya, senang lebih kepada apalnya. Baik, sekilas kita pahami qul huwallahu ahad. Kalau terjemahannya ahad itu biasanya apa? Karena Allah itu Maha Esa. Semoga sudah mendekat ke tafsirannya. Kalau tafsirannya kan ahad itu la tsaniya lahu. Ahad itu artinya Esa yang tidak ada duanya.
kalau boleh bahasa agak lebih bebas, lebih mendekat ke tafsirannya, katakan Allah itulah satu-satunya. Satu-satunya. Ya, mungkin ada Tuhan yang lain. Ya, jangankan Allah ya, wanita aja biasanya Pak Indra pasti tahu itu. Ya, seorang istri aja maunya satu-satunya juga. Hanya ada lagunya, kau satu-satunya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan kata ahad aqwa min wahid. Kata ahad itu lebih kuat daripada kata wahid. Wahid juga esa juga. Tapi Al-Quran juga kadang nyebut wahid. Biasanya kalau Al-Quran nyebut wahid, Allah menguatkan dengan kata la ilaha illahu wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu. Atau menyebut wahid kemudian disebutkan sifat-sifat yang nggak mungkin dimiliki oleh makhluk. Kenapa ahad lebih kuat dari wahid? Karena kalau wahid kan, kalau wahid berarti ada kelanjutannya. Kalau wahid berarti ada itsnain. Setelah wahid kan itsnain. Kalau ahad nggak ada kelanjutannya udah. Supaya nggak terkesan ada kelanjutannya, Allah ikat dengan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Begitu disebut la ilaha illahu, maka nggak ada makhluk lain yang bisa mengaku bahwa dirinya wahid. As-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra, inna ilahakum lawahid. Satu. Supaya makhluk lain nggak ngaku-ngaku dirinya wahid, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Ada makhluk yang bisa menguasai langit dan bumi. Ada Tuhan yang bisa menghias langit. Inna zayyana as-sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Ada manusia, makhluk yang bisa menjaga langit dari setan, wa hifdhan min kulli syaitanin marid, dan seterusnya. Inna ilahakum qul huwallahu ahad. Ditambah lagi Allahus samad. Allah lah yang tempat manusia bergantung dalam segala hal. Kaitannya dengan Al-Falaq dan An-Nas berarti khususnya bergantung dalam meminta perlindungan. Sehingga dikatakan as-samadu bima'nal masmud. Samad, tempat bergantung, minta perlindungan, minta menyelesaikan kebutuhan, minta pertolongan apa saja. Ketika semuanya disampaikan kepada Allah, maka benarlah akidah manusia itu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini menegaskan bantahan terhadap orang-orang Nasara yang menyebut Allah punya anak. Yahudi punya anak dari Isa, punya anak bernama Isa. Yahudi menuduh Allah punya anak bernama Uzair. Qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah.
Lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak ada yang bisa menandingi ya, apapun ya, apakah sifat, apakah kemahakuasaan ya, nggak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga bisa dipahami ya. Dalam hal ini ada tambahan penjelasan begini ya. Kata lam yalid wa lam yulad itu kan bermakna fi'il madhi ya. Fi'il madhi artinya kata kerja lampau. Jadi kalau diterjemahkan lebih lengkap, sejak dahulu Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Sejak dahulu. Jadi pertanyaannya, atau dilanjutkan, sejak dahulu nggak ada siapapun yang bisa menyamai atau menandingi Allah. Sejak dahulu. Maka orang Arab mencoba untuk mengejar makna ini. Kalau sejak dahulu nggak ada, bagaimana nanti ya yang akan datang? Apakah mungkin yang akan datang terjadi Yalid dan seterusnya? Maka para mufassirin menjelaskan begini. Ya. Sebetulnya ya, Allah nggak perlu jelasin seperti ini. Karena memang sudah aslinya lam yalid walam yulad. Aslinya begitu. Jadi kenapa perlu jelasin begini? Karena dahulu ada yang nuduh Allah begitu. Ya. Dahulu ada yang menuduh Allah ya, punya anak. Misalnya diungkapkan di surat Maryam. Wa qalu, mereka mengatakan ittakhadallahu walada. Allah telah menjadikan anak. Allah telah punya anak. Ittakhadallahu walada. Di surat As-Saffat juga begitu. Ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallah. Allah telah melahirkan. Maka atas tuduhan-tuduhan itu dijawab oleh Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini bukan dalam makna Allah ingin menjelaskan, tiba-tiba ingin menjelaskan bahwa sejak dulu Allah nggak pernah melahirkan dan dilahirkan, tapi ini lebih kepada bantahan. Atau bisa disebut ya, tafsir ayat daripada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Allah punya anak. Sehingga Allah nggak perlu menjelaskan, katakan lan yalida, ya, lan yalida berarti selamanya Allah juga tidak akan melahirkan. Karena memang aslinya memang nggak bakal melahirkan, jadi nggak perlu dijelaskan. Ya, di masa yang akan datang juga nggak akan melahirkan. Ya, ibaratnya ya, gunung itu besar, ya sudah nggak perlu mengatakan ya, gunung itu akan besar, memang udah besar, memang udah tinggi. Ya, ya. Wallahu alam, semoga ini bisa dicerna ya. Ya sedikit pendekatan bahasa ya, pendekatan nahwu, karena huruf lam apabila bertemu dengan fi'il mudhari itu bermakna kata kerja lampau. Lam yalid wa lam yulad ya. Maka seorang sahabat begitu menghayatinya ya,
menghayati surat Al-Ikhlas ini, ya, maka sholat apa saja selalu baca Qul huwallahu ahad. Karena terasa indah baginya, ya. Allah bagi saya adalah satu-satunya yang melindungi, satu-satunya yang saya cintai, satu-satunya tempat saya beribadah, satu-satunya saya takut. Ya, mungkin kita mengatakan sama dong, ya. Saya juga langganan juga sama Al-Fatihah, pelanggan Al-Ikhlas juga, ya. Ya mungkin ya bolehlah disebut sama, ya. Cuma bedanya sahabat itu, ya, membiasakan sholat apa saja pakai Al-Fatihah karena asyiknya mentadabburi isinya. Ya semoga insya Allah kita akan ke sana, ya. Kalau sekarang kan karena asyik, pendek dan mudahnya, ya. Coba baca At-Takwir, aduh mikir dulu itu. Syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat, ya. Kedua, teknis membacanya, seorang sahabi ini menjadi awal surat atau akhir surat. Jadi misalnya dia membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, selesai langsung disambung sebuah surat yang lain atau ayat yang lain, ya. Atau membaca satu surat sebelum rukuk baca Qul huwallahu ahad. Kira-kira kalau orang sekarang dengar begini, ya, akan dituduh apa orangnya? Wah, ini orang bid'ah, ini nggak diajarkan oleh Rasulullah, kok main ngarang-ngarang sendiri, ya. Nah, karena itu harus dipahami segala yang bid'ah itu kalau keluar dari fi amrina. Kan hadis bid'ah itu kan ada ungkapan man ahdatsa fi amrina. Lah membaca Quran itu fi amrina apa enggak? Tentu fi amrina baca Quran. Yang enggak dibahas teknis bisa, yang penting enggak bertentangan silahkan. Jadi tidak semua yang enggak ada hadisnya bisa dengan mudah langsung kita tuduh, wah ini bid'ah. Rasulullah enggak pernah baca Qul huwallahu ahad modelnya begitu, ya. Rasulullah malah setuju aja, ya. Karena baca Quran aslinya fi amrina, ya. Nah, ini mirip orang yang baca Yasin tiap Jumat, bid'ah apa enggak? Ya, dari mana bid'ah baca Quran, ya. Maka ketika dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah bertanya, kenapa kamu bacanya modelnya begitu? Ya. Maka sahabi ini menjawab, ini hadits sahih, ya. Inni uhibbuha. Aku sangat mencintai surat Al-Ikhlas ini. Ya, tentu karena tadabburnya. Inni uhibbuha. Ya. Apa jawab Rasulullah SAW? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Ya. Cintamu terhadap Al-Ikhlas, ya, itu akan memasukkan kamu ke surga. Ya. Jadi ini harus menjadi ibrah bagi kita, ya, bahwa siapa yang cinta Allah, ya, maka akan rindu kepada Allah. Siapa yang rindu kepada Allah, ya, maka perlu sarana, ya.
Kalau manusia dengan manusia, kalau rindu ya ketemu. Ya kalau dengan Allah gimana? Nah, karena cinta ada rindu. Karena ada rindu, maka sarananya sholat dan tilawatul Quran. Sholat dan tilawatul Quran. Karena itu Rasulullah dalam sebuah hadits sahih mengatakan, ya, man ahabballaha wa rasulahu falyaqra'il Quran. Ya. Kalau kamu mencinta Allah dan Rasulnya, ya, tunjukkan cintamu itu dengan baca Al-Quran. Nah, itulah sedikit ringkasan daripada pemahaman surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi penekanannya pada Al-Ikhlas ya semua-muanya, ya. Ma'rifatullahnya dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tentang Allah semua, ya. Untuk mengantarkan kepada sebuah akidah yang sahihah, ya. Akidah sahihah yang jangan sampai salah di dalam menyikapi makhluk lain. Hanya Allah yang berhak disikapi dan diyakini sebagai Al-Ahad, ya. Sehingga kata Al-Ahad ini sampai menjadi salah satu tawassul Rasulullah dalam doa, ya. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad, ya, katanya, ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan akidah persaksian yang ada dalam diriku bahwa engkaulah satu-satunya yang esa, antal ahad, ya. Antal ahadus samad, ya. Engkaulah yang satu-satunya dan yang selalu dijadikan tempat berlindung, tempat kembali, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru berdoa. Ya Allah, sembuhkan si fulan, ya Allah tolonglah si fulan biar sabar dalam memurojaah atau menghafal Quran. Jadi Rasulullah bertawassulnya mengambil makna dari ayat ini. Dan Rasulullah menjanjikan siapa yang berdoa dengan cara seperti ini, maka Allah akan cepat mengabulkannya. Man du'iya bihi ajab. Ya, kalau susah-susah ya gimana itu tadi itu? Ya baca aja langsung Qul huwallahu ahad sebelum doa, baca Qul huwallahu ahad 3 kali, apalagi Rasulullah mengatakan ta'dilu thulutsal Quran. Baca Qul huwallahu ahad itu sama seperti sepertiga Al-Quran. Ya, boleh dipahami pahalanya, berarti kalau baca 3 kali seperti membaca 1 Al-Quran. Boleh isinya ya, sepertiga Al-Quran, isinya memang tentang ma'rifatullah. Ya. Baik. Kemudian Allah mengajarkan kita agar ya berlindung dengan Allah sebagai Rabbul Falak. Ya. Apa arti Al-Falak? Al-Falak ya kalau dijadikan padanan sama seperti Al-Fajr. Ya. Kita kan juga hafal wal fajr demi subuh. Ya. Tapi kalau diganti nggak tepat juga. Qul a'udzu birabbil fajr nggak cocok juga. Ya. Karena masing-masing ada pesan khusus. Kalau di al-fajr wal fajr bersumpah demi fajr lebih kepada waktunya. Ya. Waktu yang sangat mulia di mana manusia sholat subuh, qobliyah subuh, wah itu nggak ada duanya. Nggak bisa tergantikan
Al-Fajr itu saking mulia, makanya Allah sampai menjadikan sumpah ya. Sebutlah misalnya, saya mau sholat di rumah saja, nggak usah berjamaah ya. Yang penting saya setelah itu seharian saya akan baca 30 juz. Nggak tergantikan. Ya. 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh berjamaah itu nggak tergantikan oleh ibadah apapun, sehingga Allah ya menjadikannya sebagai sumpah wal fajr. Ya. Al-Falaq beda lagi. Ketika Allah menyebut Al-Falaq, ya, itu titik tekannya kepada suasana gelapnya. Ya. Subuh itu suasana ya, masih gelap menuju terang benderang. Ya. Siapa yang memproses suasana gelap menuju terang benderang? Dialah Rabbul Falaq. Ya. Falak itu asal artinya memecah. Ya. Jadi seakan kegelapan itu sebuah keterbatasan ya. Orang kalau gelap kan mau begini susah, mau begini nggak ngelihat. Ya. Tapi begitu terpecah jadi jelas semua. Oh ini putih, oh ini merah, oh ini hitam. Ya. Jelas semua. Kalau anti hafal akhir juz ke-7 ada ayat faliqul habbi wan nawa. Allah lah yang membelah biji-bijian dan biji kurma. Allah juga mengatakan faliqul isbah. Ya. Allah lah yang memecah suasana gelap menjadi suasana terang, maka disebut pagi hari. Falikul isbah. Maka Allah minta sebagaimana Allah bisa memecah suasana yang gelap menuju terang, maka segala yang gelap dalam kehidupan ini Allah lah yang mampu menerangkannya. Nah, ini yang diinginkan oleh surat Al-Falaq seperti itu. Ya. Ya. Apakah kegelapan hidayah? Ya. Kalau Allah katakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Jadi ketika Allah memulai dengan Rabbul Falaq, dengan tema gelap, maka nanti ayat-ayat berikutnya memang bicara tentang suasana-suasana kehidupan yang gelap. Min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah tahu bahwa Allah lah yang maha kuasa memecah kegelapan menjadi terang, sehingga gampangnya disebut Rabbul Falaq, Tuhan waktu subuh gitu kan ya. Kalau pakai terjemahan tafsir menjadi panjang ya. Allah lah yang merubah suasana gelap ya menjadi terang sehingga disebut subuh. Nah, itu kalau terjemahan tafsir ya. Kalau terjemahan gampangannya katakan aku berlindung kepada Tuhan waktu subuh. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari apa saja yang diciptakan yang membahayakan. Semua di alam semesta ini ya, manusia menjadi lemah ya terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang membahayakan. Baik yang tahu itu bahaya atau nggak tahu itu bahaya. Ya. Yang paling santer saat ini ya virus corona ya. COVID-19 itulah min syarri ma khalaq ya. Kitanya nggak tahu ya. Walaupun gambarnya udah tahu bulat, kemudian ada duri-duri gitu ya, tapi dia ada di sebelah mana ya. Maka ayat ini menunjukkan berlindunglah selalu kepada Allah, termasuk berlindung dengan
sarana ayat ini, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi dalam masa pandemi ini menjadi lebih tertuntut kita harus bila perlu setiap selesai sholat baca al-falaq biar Allah melindungi kita. Sambil dihadirkan min syarri ma khalaq, virus corona gitulah ya. Min syarri ma khalaq COVID-19 ya. Walaupun aslinya ya apa saja di alam semesta ini ya. Kalau apa saja berarti alangkah banyaknya yang membahayakan kita ya. Dari yang kelihatan, nggak kelihatan, dari yang kecil, dari yang besar. Ya. Itu semua gelap bagi kita. Ya. Maka ayat ini ingin mengatakan, walaupun segelap itu, walaupun sedetail itu, saya mampu melindungi kamu. Yang penting kamu tak tolong saya. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yang kedua minta dari wa min syarri ghasiqin idza waqab. Minta dari waktu malam. Di surat Al-Isra ada juga kata ghasak berarti malam ya. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Allah tidak menggunakan kata al-lail, biasanya malam itu al-lail, tapi di sini ghasiqin idza waqab karena ya, secara umum al-lail itu ada lebih menunjukkan unsur manfaat ya. Karena ada malam ada istirahat, karena ada malam ada ibadah ya. Yatluna ayatillahi ana al-lail. Tapi ketika malamnya cenderung yang membahayakan ya, digunakan ghasiqin idza waqab. Wabil khusus orang-orang yang bermaksiat biasanya ya, milihnya waktu malam ya. Alhamdulillah misalnya apakah tempat-tempat pelacuran aktifnya ya malam. Ya. Pencuri biasanya malam ya. Bahkan ya kenapa malam juga sering waktu malam dimintakan agar kita berlindung. Biasanya penyakit-penyakit tertentu kambuhnya waktu malam, ya. Apa yang batuk, ya. Siang sih sedikit, begitu malam banyak, ya. Apalagi, ya. Orang tipes biasanya, ya. Siang sih tenang, begitu malam panas dingin, ya. Makanya, ya. Berlindunglah kepada Allah dari malam-malam yang membahayakan. Wabil khusus ya, malam-malam berada di tempat yang asing ya. Di sebuah apakah di sebuah desa atau mungkin kita sedang naik gunung misalnya, malam-malam baru sampai ya. Maka ya, penting di sini menghadirkan surat Al-Falaq ya. Bahkan Rasulullah punya doa khusus ya, minta perlindungan dari Allah ketika memang di malam hari kita berada di tempat yang baru. Ya, kalau nggak hafal, udah bacalah Al-Falaq, ini insya Allah mencukupi pentingnya minta perlindungan kepada Allah ketika kita berada di tempat yang asing pada malam hari. Itu memang memancing atau memicu kondisi-kondisi yang membahayakan ya. Min syarri ghasiqin idza waqab ya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad ya. Min syarri naffatsati fil 'uqad, berlindung dari bahaya sihir ya. Dari bahaya sihir. Yang ketiga, yang keempat, berlindung dari bahaya orang yang hasud. Min syarri hasidin idza hasad. Jadi di sekeliling kita
Yang membahayakan berarti ada 3 secara umum. Jadi min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, ini disebut bahaya bahaya alam gitulah ya. Bahaya alam dari ciptaannya dari waktu malam. Wa min syarrin naffath, ya, bahaya syirik, karena biasanya orang yang sihir itu penyihir itu biasanya harus melakukannya dengan cara syirik kepada Allah, ya. Dengan ucapan, dengan perbuatan, kalau ingin sihirnya ya lebih manjur gitu ya. Kemudian hasidin idza hasad, bahaya su'il akhlak, bahaya akhlak yang jelek. Kenapa perlu dijuduli oleh ulama begini ya? Yang pertama bahaya alam, bahaya al-kaun, ya. Bahaya syirik, ya. Bahaya su'ul akhlak. Karena kalau anti perhatikan ya, masih ingat pelajaran nakiroh ma'rifah ya. Nakiroh itu isim yang ditanwinkan. Kalau ma'rifah pakai al. Kitabun itu namanya nakiroh. Kitabun, kitaban, kitabin itu nakiroh. Ya. Kalau al-kitab itu namanya ma'rifah. Ya. Jadi kalau saya katakan khudh kitaban, tolong ambilin buku, ya, maka nggak salah, pokoknya ada buku ambil aja. Ya. Karena nakiroh istilah. Tapi kalau khudhil kitab, ambilkan al-kitab. Imma yang disuruh udah tahu, oh biasanya Ustadz ini kalau minta tolong selalu mintanya buku tafsir. Ya udah, khudhil kitab, ambil tafsir. Atau mungkin merasa nggak jelas, khudhil kitab, ambilkan kitab itu ya, kitab yang mana? Oh itu yang sirah. Nah, itu bab nakiroh ma'rifah. Ya. Maka dalam apa? Dalam surat ini ya, ada 2 nakirah, ada 1 ma'rifah. Ya. Wa min syarri ghasiqin, ya. Namanya nakirah. Kan tanwin nakirah ya. Wa min syarri hasidin. Ya. Kenapa kalau ghasiqin ya, malam pakai nakirah, hasidin ya, kejahatan alam pakai nakirah. Kalau kejahatan akhlak juga pakai nakirah. Ya. Tapi kalau kejahatan sihir pakai ma'rifah. Wa min syarri an-naffatsati fil uqad. Nah, ini biasanya kalau nggak belajar tafsir nggak ngeh gini-gini ini ya. Ya. Sama aja deh pokoknya. Ya. Yang penting baca terjemahan. Ya. Maka dari tafsir kita memahami ketika dinakirohkan maka bahayanya tidak mutlak. Tidak setiap malam itu membahayakan. Kadang-kadang malam itu bisa membuat kita, alhamdulillah, misalnya kita sekarang lagi belajar, berarti kita nggak mendapat bahaya malam. Artinya malam itu kadang ada bahayanya, kadang ada manfaatnya. Kalau nanti malam pada qiyamul lail, dapat manfaatnya lagi. Sebelum tidur baca Quran, dapat manfaatnya lagi. Kalaupun ada bahaya, kan sudah dilaporkan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sehingga manusia itu sudah dilindungi duluan oleh Allah karena dia sudah lapor. Ya kadang-kadang kita kalau naik pesawat aja kalau nggak ngomong gitu, lagi check in nggak ngomong, ya udah duduknya bisa di tengah, duduknya bisa di pinggir lorong.
bisa juga di pinggir jendela, ya. Yang paling nggak enak di tengah kan. Ya. Tapi kalau kita ngomong sama petugasnya, Mbak tolong kasih tempat duduk pinggir jendela, nah, itu pasti dikasih. Ya. Saya sekedar pendekatan aja. Kepada manusia aja kalau ngomong ya dikasih, kalau nggak ngomong ya udah terserah-serah dia. Ya. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita udah ngomong qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Maka insyaallah ya kalau ada suatu malam yang mengancam diri kita, membahayakan diri kita, pasti juga dijaga oleh Allah. Begitu juga hasidin ya. Ya. Tidak semua orang yang hasidin itu membahayakan. Ya. Boleh jadi orang itu hasidin cuma di hati saja, nggak sampai dalam ungkapan, nggak sampai dalam perbuatan. Ya. Dia memang ngiri, ya cuma ngiri aja, ya nggak pakai kesel, nggak pakai sakit hati. Ya. Ya. Apalagi ngiri yang positif, ya. Saya ngiri dia kenapa? Kok dia bisa hafal Quran ya? Insya Allah saya juga ingin kayak dia. Wah ini malah hasidin yang positif. Tidak semua hasidin itu negatif. Sehingga untuk makna itulah Allah nakirohkan pakai tanwin hasidin idza hasad. Ya. Kalaupun ada yang betul-betul negatif, insya Allah kita dilindungi. Kenapa? Karena kita sudah ngelapor kepada Allah. Wa min syarri hasidin, a'udzu falaq min syarri ma khalaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Jadi mengenal Allah sebagai Rabbul Falaq ya, untuk berlindung kepada 4 hal. Ya. Syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bayangkan dengan An-Nas. Ya. An-Nas itu ya, kita diajak mengenal Allah dengan 3 pengenalan. Ya. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, hanya untuk berlindung dari 1 hal, min syarril waswasil khannas. Syarril waswasil khannas. Berlindung dari syaitan. Menunjukkan apa? Bahwa ya, bahaya syaitan itu lebih dahsyat daripada bahaya 4 hal yang disebut di surat Al-Falaq. Ya. Maka supaya tidak membahayakan Anda, Allah sudah kasih isyarat ya, ya, bahwa setan lebih bahaya dari 4 hal ini. Supaya enggak bahaya, laporkan kepada Allah yang Rabbun Nas, Malikun Nas, Ilahun Nas. Insya Allah Anda aman. Karena Anda sudah menyatakan a'udzu, aku berlindung. Ya. Dengan kata lain, lindungilah aku. Ya. Dan ketika Allah menyebutkan Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, ya, itu menunjukkan adanya ya, kelaikan untuk dimintai perlindungan, ya, terutama untuk hal yang sangat besar. Ya. Pengertiannya begini, ya. Dalam bahasa manusia, ya, dalam bahasa kehidupan manusia, seorang anak kalau merasa ada masalah, pasti dia minta perlindungan dari ayahnya. Seorang ayah pasti melindungi anaknya. Secara bahasa, ayah itu kan bisa disebut dengan Rabbul Walad. Disebut Rabbul Walad. Dialah yang melindungi anaknya, dialah yang
membiayai hidup anaknya, dia yang menyayangi anaknya. Ya. Jadi sebagaimana seorang anak kalau sudah minta perlindungan ayahnya aman, begitulah manusia kalau minta perlindungan dari Allah yang Rabb, dijamin aman. Sebagaimana seorang anak pasti aman kalau minta perlindungan dari ayahnya. Ya. Yang kedua, manusia kalau ada bahaya ya terkait dengan kenegaraan, misalnya minta perlindungan ke penguasa, ya, minta perlindungan ke polisi, minta perlindungan ke TNI, ya. Puncaknya kepada presiden. Maka aparat yang bagus pasti akan melindungi. Ya. Dan Allah lah yang juga punya sifat tersebut, Malikun Nas. Ya. Jadi kalau ada aparat yang baik, aparat yang sangat sayang, yang sangat melindungi rakyatnya, pasti melindungi, apalagi dengan Allah yang berstatus Malikun Nas, pasti akan melindungi. Dan itu biasa yang dilakukan oleh manusia ketika dirinya dalam bahaya terancam, ya minta perlindungannya ke polisi, ke presiden, ke ketua RT, dan seterusnya. Ya. Ya. Manusia juga kalau minta perlindungan kepada orang yang punya kedekatan. Ya. Kedekatan cinta, kedekatan hubungan. Ya. Dan biasanya pasti akan melindungi. Itu juga ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, ketika seorang minta perlindungan kepada penguasa, ya, yang hanya berkuasa saja, ya, itu pasti melindungi. Ya. Apalagi ketika penguasa itu punya 3 sifat. Penguasa itu ya Rob, penguasa itu Malik, penguasa itu ya Ilah. Ya. Dan itu, ya Allah alam, mungkin nggak ada penguasa yang bisa punya 3 sifat. Ya. Saya ingin katakan, ketika manusia hanya punya 1 sifat saja sudah semangat melindungi. Ya. Seorang ayah bisa disebut Rob bagi anaknya secara bahasa, ya, secara bahasa bukan secara akidah. Ya. Ya. Rabbul walad, itu sudah bisa melindungi. Apalagi dengan Allah yang memiliki gabungan 3 sifat ini. Dialah yang Rabbun Nas, dia yang Malikun Nas, dialah yang Ilahun Nas. Tentu lebih mampu melindungi hamba-hambanya yang senantiasa melapor kepadanya. Qul a'udzu birabbin nas. Dan ini rahasianya mengapa nggak perlu pakai wa. Qul a'udzu birabbin nas wa malikin nas wa ilahin nas. Ya. Walaupun kalau pakai itu ya selain artinya jadi nggak pas, ya. Kedua bacanya juga nggak enak, ya. Ya. Qul a'udzu birabbin nas wa malikin nas wa ilahin nas. Ya. Jadi tidak adanya waw di ayat ini untuk menunjukkan satu kesatuan sifat. Bahwa di diri Allah tuh nggak mungkin ada salah satunya. Karena kalau pakai wa mungkin bisa salah satunya. Ya. Tapi kalau tanpa waw itu seakan-akan istilahnya 3 in 1 gitu, ya. Include. Ya. Seperti Allah menyebut orang munafik, ya, summum bukmun umyun. 3-tiganya itu include pada orang munafik, ya, dengan sum bukmun umyun. Ya. Tapi kalau bukan munafik, Allah katakan summun wa bukmun fid dzulumat. Summun, ya. Wa bukmun. Bukmun menunjukkan ada orang kafir yang statusnya cuma summun saja. Summun berarti apa? Tuli. Ada orang kafir yang cuma buta saja. Pengertiannya jadi begitu kalau pakai waw. Ya. Karena Allah Ahad, ya, Esa, maka segala sifat yang baik juga menyatu kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas.
Maka untuk berlindung dari apa? Bahaya setan, min syarril waswasil khannas. Di mana letak bahayanya? Ya di khannas itu. Ya. Khannas itu artinya yang muncul hilang ya, seperti bintang lah. Bintang itu kan malam kelihatan, siang nggak kelihatan. Ya. Sehingga Allah katakan fala uqsimu bil khunnas. Ya. Jadi segala yang ada nggak ada disebut khunnas. Kalau lebih dahsyat kondisinya khunnas. Ya. Jadi setan itu khunnas. Ya. Kapan kita lengah langsung ditangkap sama dia, diterkam sama dia. Ya. Kapan berzikir dia menjauh lagi. Ya. Jadi seakan-akan nggak boleh ada sedetik pun manusia itu lengah, ya, kecuali diterkam oleh setan itu untuk dijerumuskan. Nah kita kan nggak bisa begitu. Pasti ada saat-saat lemahnya. Kalau tahu udah lemah gitu, baca Qul a'udzu. Lapor kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Inilah kenapa disebut setan lebih bahaya dari 4 tadi, karena dia masuknya di dalam diri manusia. Ya. Kalau makhluk ya masih, oh ini bahaya kita menghindar aja. Oh ini bahaya kita pakai alat masih bisa. Ya. Tapi kalau setan ya hanya dengan kembali kepada Allah kita melindungi dirinya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Dan kalau kita baca Al-A'raf ya, waswasa itu ketemunya dengan lam. Waswasa lahumas syaitan. Ya. Kalau baca surat Toha, fawaswasa ilaihis syaitan. Ada waswasa la, ada waswasa ila. Ya, kalau baca An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Jadi kalau buat ranking, yuwaswisu fi itu yang paling bahaya. Karena setannya udah menyatu ke dalam diri manusia. Atau dengan kata lain, diri kita berpotensi untuk dikuasai oleh setan, ya, kecuali kita sudah melaporkan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bukankah di surat Al-Mujadilah Allah katakan istahwadza alaihim syaitanu fa ansahum dzikrallah. Orang dikuasai oleh setan udah enggak ingat lagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain mengatakan sungguhnya setan itu bisa berada di dalam pembuluh darah kita. Maka persempitlah pembuluh darahmu dengan berpuasa. Jadi ranking tertingginya yuwaswisu fi, ya. Jadi menggodanya itu dari dalam diri kita. Kemudian agak rendah waswasa ila, menggodanya itu pakai alat. Apakah pakai pakai alat lawan jenis, apakah pakai alat uang, ya, hal-hal yang bisa menjerumuskan manusia kan, apa uang, apa lawan jenis, apa saja ya, itu pakai ila. Makanya di surat Taha itu fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Alatnya berupa pohon. Dan paling rendah adalah fawaswasa lahum masyaitanu liyabdiya lahuma. Paling rendah waswas yang sifatnya lintasan-lintasan saja. Lintasan, tapi segera terlindungi, segera terjauhkan. Tentu ya. Kalau yang terberat saja Allah mengatakan bisa terlindungi dengan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, apalagi yang yaswisu ila, apalagi yaswisu la, ya. Yaswisu lahu, insyaallah lebih
terlindungi oleh surat An-Nas ini. Ya. Nah, itulah gambaran singkat dari 3 surat ini. Insya Allah, walaupun singkat, insya Allah cukup untuk membuat kita lebih dalam tadabbur ataupun ta'amul dengan 3 surat ini. Insya Allah, terlebih 3 surat inilah yang memang diminta oleh Rasulullah agar akrab dengan kita. Ya. Salah satu pengamalan yang harus ada dalam diri kita adalah ruqyah dengan Al-Falaq atau dengan 3 surat ini, meruqyah ya, dengan 3 surat ini. Wabil khusus meruqyah diri ya. Ya. Jangan pernah berpikir ruqyah itu harus orang lain kepada kita ya. Utamanya adalah meruqyah diri ya. Ya. Jadi jangan sampai aduh kepala pusing, ingatnya apa tablet A, tablet B ya. Atau aduh kepala pusing, ingatnya madu dulu, apa herba dulu. Ya, semua nggak salah, tapi jadi kurang baik kalau begitu ada yang dirasa, yang ingatnya dulu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan ta'amul Quran istishfa'an ya. Berinteraksi dengan Al-Quran karena pahalanya kita udah sering. Berinteraksi dengan Al-Quran karena tadabburnya kita sering. Berinteraksi Al-Quran karena nilai-nilai doanya kita sering. Maka jangan sampai berinteraksi dengan Al-Quran karena fungsi penyembuhannya kita nggak melakukan. Walaupun saya nggak ada niat apa-apa ya. Ya memang nggak apa-apa, tapi mana rasa yakinmu terhadap Al-Quran ketika Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un. Jadi terlepas ya lagi ada yang dirasa minimal qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terlepas ada efeknya atau enggak, tapi kita sudah mulia di sisi Allah. Oh, berarti orang ini memang betul-betul paham fungsi Al-Falaq. Orang ini berarti paham tentang fungsi Al-Quran secara umum, yaitu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un. Ya. Atau kita menyuruh orang lain, coba jangan mengeluh aja, baca Al-Falaq yang banyak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya. Ya. Baik, mohon maaf ini lebih 13 menit ya, biar memang nggak terlalu kholal ya, nggak terlalu kurang dari semestinya ya. Insya Allah standar 3 surat ini alhamdulillah terbahas dalam pertemuan malam ini. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira pada Ustaz, luar biasa malam hari ini kita mendapatkan curahan ilmu yang banyak sekali dan sangat aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ikhwan wa akhwat fillah, bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk langsung saja bertanya atau lewat chat, nanti saya bacakan. Lewat chat. Monggo, ada yang mau langsung juga boleh, silakan. Yang kelas santri bisa maju minta tolong ke musyrifahnya.
Kalau tidak ada, saya malah yang ingin nanya Ustaz. Ya, betul. Ustaz. Ada kasus ya mungkin Ustaz ya, sebenarnya sudah tadi Ustaz sudah menjawab, sudah terjawab, tapi mungkin lebih bisa dijelaskan lagi. Ketika ada satu tempat, satu rumah lah begitu ya, yang konon di situ ada penunggunya, dan faktanya memang setiap yang tinggal di situ itu diganggu terus begitu Ustaz. Nah, sampai ada seseorang yang menyarankan untuk sudah tinggalkan saja begitu. Tapi kalau sampai meninggalkan, masa kalah begitu dengan hal-hal semacam itu Ustaz. Nah, mohon nasihatnya Ustaz. Ya, pada hakikatnya Allah sudah membagi makhluk atau hamba-hambanya, baik dari jin maupun dari manusia, masing-masing tempatnya. Ya. Jadi nggak bisa kita disebut istilahnya menyerobot tempatnya, karena masing-masing udah punya tempat. Ya. Nah, kok ada yang merasa terganggu dengan keberadaan manusia, ya. Ya, sehingga yang terganggu ini bisa dipastikan, ya, apa yang disebut oleh Allah, wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalik. Pasti jin-jin yang tidak soleh tadi. Pasti, ya. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ya, pasti yang bermaksiat ini bermaksiat dengan ganggu manusia, berarti qasitun, ya, jin-jin yang qasitun. Qasitun kalau istilah gampangnya kafirun. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Ya. Jadi ini menjadi ujian. Ya, dalam kondisi seperti ini, kamu a'udzu biman. Ya, dalam kondisi seperti ini, kamu akan berlindung kepada siapa? Ya. Ya. Fitnahnya, ketika orang nggak paham, ketika orang nggak punya akidah, ujung-ujungnya a'udzu bihim, berlindungnya kepada dia, ya, pada si penunggu-penunggu itu. Ya. Ya, maka kalau minta tolongnya ke dukun, ya udah pasti nanti akan ada sesajen, ada ini. Ya itu yang diharapkan oleh si pengganggu itu, supaya diganggu, supaya kamu jatuh dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi kita orang beriman, kalau udah tahu begitu, mari ya gempur dengan sebanyak mungkin perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya. Apakah tiap hari membaca Al-Baqarah misalnya? Ya. Memang jadi repot ya tiap hari baca Al-Baqarah ya. Tapi kalau kita niatnya ya ibarat orang sakit ya. Orang sakit itu sebetulnya diuntungkannya apa? Jadi banyak berdoa, jadi banyak berinfak. Ya. Begitu juga ketika kita berada dalam satu tempat, kok merasa banyak gangguan, yang ini, yang itu. Ya. Intinya yang serem-serem itulah ya. Ya udah, mumpung lagi ada kondisi begini, ayo baca Al-Baqarah tiap hari. Ya. Ya, kalau agak berat ya, misalnya pagi 1 juz, siang 1 juz, malam sisanya misalnya. Ya. Berarti kan cuma 2,5 juz. Ya. Pokoknya semua yang direkomendasikan dalam Allah bisa melemahkan mereka, lakukan. Ya. Pertama apa? Tadi Al-Baqarah. Ya. Kedua Al-Ma'thurat. Ya. Al-Ma'thurat itu hampir semuanya mengandung melemahkan mereka. Apakah
dengan ayat kursinya, dengan kalimatillah tamatnya dan seterusnya. Apalagi pagi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Sore baca juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Ya, insya Allah ya manusia lah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya akan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau memang betul kalau sampai meninggalkan di satu sisi memang nggak syirik, ya. Itu berarti lari dari masalah. Ya, lari dari masalah itu berarti seharusnya Anda itu mendapat peluang untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Gara-gara merasa banyak gangguan, jadi banyak baca Al-Baqarah, jadi banyak baca tahlil, jadi banyak baca ma'thurat dan lain-lainnya yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Kan itu menjadi peluang yang bagus sebetulnya buat manusia. Ya. Istilahnya mumpung lagi ada tantangan. Bisa jadi ya gara-gara ada gangguan gitu, tahu-tahu Al-Baqarah udah kayak Al-Fatihah saking seringnya dibaca. Ya. Ya, kan diuntungkan. Coba kalau nggak ada gitu belum tentu. Baca lagi Al-Baqarah, baca lagi Al-Baqarah. Ya. Ya, karena itu Al-Baqarah rekomendasi langsung dari Rasulullah ya, untuk mengusir. Wallahu a'lam. Jazakumullah Ustaz. Ini sudah banyak pertanyaan Ustaz di chat. Yang pertama, Afan Ustaz hendak bertanya apakah ruqyah itu harus dikhususkan atau bisa dibarengkan dengan ibadah dan tazkiyatun nafs yang lainnya? Mengingat Rasulullah SAW pernah mengkhususkan ruqyah untuk sakit sihirnya. Padahal beliau mantap banget ibadah dan tazkiyatun nufusnya. Iya, pada hakikatnya memang bisa diinkludkan seperti itu, ya. Jadi pada hakikatnya orang beriman itu dalam ibadah-ibadahnya sekaligus ya ruqyah bagi dirinya, ya. Walaupun nggak diniatkan secara khusus, ya. Tapi itu bermanfaat ketika nanti suatu saat bermasalah, ya. Ketika membacanya lebih kepada niat istisfa, ya, maka pembiasaan dalam bacaan-bacaan normalnya itu akan lebih mempercepat proses penyembuhan. Ya. Itu kembali kepada ayat falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus mendapat respon cepat dari Allah karena sebelumnya udah terbiasa membaca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Begitu juga kita ketika memang sudah terbiasa membaca Al-Ikhlas, Al-Ma'awwidhatan, ketika suatu saat ada masalah, ya, kita sudah dapat tazkiyah nafsnya sebelumnya, ya, maka ketika dibutuhkan kita membaca karena ruqyahnya atau istisfa'nya, ya, maka insya Allah responnya juga akan lebih cepat dari Allah, ya, karena itu menjadi semacam doa ketika kita baca 3 surat ini untuk sebuah permasalahan fisik dalam diri manusia, menjadi semacam doa kepada Allah agar segera mendapat pertolongan penyembuhan. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, saya rangkum, sebenarnya masih ada 3, tapi saya rangkum yang 2 jadi 1. Apakah ketika membaca 3 surat nih, dengan cepat atau disambi dengan aktivitas gitu, sambil menyapu misal, tapi niat kita untuk membaca adalah meminta perlindungan Allah, apakah hal tersebut merusak keutamaan surat, termasuk ketika maksurat? Mohon nasihatnya Ustaz. Dan ini satu lagi Ustaz, apakah ya lanjut atau tangan kemudian diusapkan? Gimana yang kedua?
tentang prosedur khusus ketika meruqyah dengan 3 surat tersebut. Apa dibolehkan gitu meniupkan ke air minum atau ke tangan kemudian diusapkan? Ya. Pertanyaan yang pertama, ini masalah afdholiyah ya, masalah keutamaan. Ya. Jadi karena masalah afdholiyah, maka kembali kepada ngukurnya dengan apa dulu. Ya. Ya. Kalau ngukurnya dengan yang nggak baca, tentu yang baca sambil nyapu, sambil nyetrika, lebih utama. Ya. Jadi tergantung ngukurnya dengan siapa dulu. Tapi kalau diukur dengan orang yang membacanya duduk konsentrasi, ya betul-betul ingin merasa bahwa dia sedang minta tolong kepada Allah, ya, tentu ya, tadi mengurangi afdaliyah, hanya mengurangi kualitas pahala, insya Allah dapat, ya. Ya, terlebih kalau dia memang sudah rutin ya, sudah rutin membacanya dengan penuh konsentrasi, tadabbur, ya, maka pada kondisi-kondisi tertentu di mana dia menyempatkan diri, maka insya Allah afdaliyahnya tertutupi oleh kebiasaan di suasana lain ketika dia membacanya dengan penuh khusyuk. Ya, seperti itu. Ya. Adapun ini kembali kepada apa ya? Kalau mengusapkan, kalau dibacakan ke tangan itu memang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah ketika untuk doa tidur, ya, sebelum tidur membaca 3 surat ini, kemudian meludah kecil-kecil diusapkan. Nah, masalahnya mungkinkah praktek seperti ini dibuat umum? Pokoknya kalau mengobati, pokoknya dilakukan seperti itu. Ya. Disinilah ada ya istilahnya, ada setuju ada yang enggak, karena Rasulullah ketika melakukan itu pasti niatnya ibadah. Ibadah itu nggak bisa dikias, ibadah itu nggak bisa dikembangin. Ya. Ya. Ada yang lain ya bisa karena tujuan, karena yang dibaca masih surat yang sama. Nah, jadi silahkan pilih saja. Ya. Kalau merasa setuju, ya lakukan. Nggak setuju juga nggak apa-apa. Ya, kalau saya pribadi tetap setuju, ya lakukan nggak apa-apa. Ya. Ya, karena nanti terkait kalau dengan tangan, ya membacakannya di tangan kemudian diusapkan, sudah ada contohnya, walaupun terbatas saat waktu Rasulullah mau tidur saja, itu masih ya diperdebatkan boleh nggak boleh gitu, apalagi pakai air gitu lah. Ya, ada yang bolehkan, ada yang enggak. Saya pribadi cenderung tetap boleh karena ya atau mengikuti sebagian ulama yang bolehkan, apakah seperti Imam Ahmad yang dan lain-lainnya membolehkan seperti itu, ya. Ya, walaupun memang wallahu alam tidak ada contoh langsung dari Rasul melakukan seperti itu. Ya. Ya, tapi sebagai satu sarana itu sebagian membenarkan, ya. Ya, sebagian lagi tidak. Wallahu alam. Syukur Ustaz. Satu lagi boleh nggak Ustaz? Ya silahkan. Ini yang dari pesantren Salahuddin Al-Ayyubi. Ustaz, tadi yang ma'rifat ya, di surat Al-Falaq di ayat 4 sepertinya belum dijelaskan. Yang nafasat itu Ustaz. Oh iya, nafasat itu pakai ma'rifah. Ya. Seperti yang saya katakan tadi kan, kalau ma'rifah itu udah jelas, khudhil kitab, ambilkan kitab itu. Ya. Ya. Maka tadi saya katakan kan kalau an-nafasat
itu dari bahaya syirik. Nah, kalau bahaya syirik itu udah pasti terjadi. Ya. Ya. Kalau nafasat pakai makrifat, kenapa? Karena bahayanya udah pasti terjadi. Ya. Ya. Wabil khusus bahaya bagi pelakunya. Ya. Bagi pelakunya pasti jatuh syirik. Ya. Termasuk Rasulullah SAW sendiri, ya, walaupun beda pendapat para ulama, ya, bisa diterima atau tidak hadis bahwa Rasulullah pernah disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin al-A'sam. Ya. Hadis sahih. Ya. Bagi yang nggak setuju, untuk masalah ini nggak cukup sahih, harus mutawatir. Ya, jadi yang mensyaratkan mutawatir tetap nggak menerima hadis ini. Ya. Tapi yang merasa cukup sahih, maka hadis ini membuktikan betapa sihir itu memang bahaya. Ya. Tapi setelah Rasulullah membaca surat ini, ya akhirnya ya sembuh dan terlindungi selamanya. Jadi waktu itu memang belum turun ya, surat Al-Falaq ini. Baik, cukup insyaAllah. Ustaz, jazakumullah khairan katsira Ustaz atas jawaban-jawabannya, tanggapannya, ilmunya. Dan mohon kepada Ustaz untuk menutup forum ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين هذا البلاء والوباء والمحن والشدائد ما ظهر منها وما بطن في هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah bi ahsanil jaza wal kiram kepada Ustaz. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan kepada Ustaz sehingga bisa membersamai kita selalu. Baik, ikhwan wa akhwatillah, kita cukupkan forum kita kajian malam hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian pamit ya Pak Indra. Oke, Ustaz. Jazakallah, Ustaz.